Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita harus dengan rendah hati mempertimbangkan, jangan-jangan kita sebenarnya masih terhilang dari hadirat Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengenal diri kita sendiri dengan baik. Kita merasa bahwa kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, seringkali begitu. Dan padahal kita ada di luar rumah Tuhan. Secara physically kita ada di gereja, kita terorganisasi menjadi seorang aktivis, jadi majelis, jadi worship leader, jadi pendeta, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi sebenarnya secara roh kita berada di luar hati Tuhan, di luar hati Bapa. Jadi betapa mengerikan keadaan ini, saudaraku. Kalau Anda serius memperkarakan, ini bukan hanya Anda mendengarkan dan Anda oh iya. Tapi Anda harus mulai berpikir bahwa kalau ini keadaan ini ternyata benar-benar terjadi dalam hidup kita, itu mengerikan sekali bahwa kita ada di luar hati Tuhan. Karena orang yang belum ada di hati Tuhan adalah orang yang terhilang. Dan orang yang di luar hati Tuhan pasti juga Tuhannya juga tidak ada di dalam hati orang itu. Betul gak saudaraku? Kalau Tuhan tidak ada di hati kita, pasti kita tidak bisa proper di hadapannya. Mungkin Anda menyangga dan berkata, Tuhan ada kok di hatiku. Kita gampang, mudah ngomong saudaraku. Mengucapkan itu mudah. Tapi coba periksa apakah benar Tuhan ada di hati kita. Ingat ya saudaraku, Tuhan tidak menginginkan sebagian hati kita. Tuhan tidak menginginkan 1/4 hati kita, setengah hati kita, 3/4 bukan. Tapi Tuhan mau seluruh hati kita. Kalau kita memberikan sebagian, Tuhan tidak ada di hati kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 6 ayat 24 bahwa orang percaya tidak boleh memiliki dua Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan kita, atau tidak usah sama sekali. Jadi sebagai apapun kita hari ini, dengan jabatan-jabatan gereja nih kita mau cek hidup kita. Di sepanjang tahun-tahun kita melewati hari hidup, kita masih seringkali jujur memberikan sebagian hati kita. Dan kalau itu benar-benar terus Anda pertahankan, kita tidak berkenan terus di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan dipertahankan? Karena ada banyak orang yang takut kehilangan kesenangan hidupnya. Sekecil apapun itu, tidak bisa buat Tuhan. Kau harus serahkan semuanya. Kalau kau mempertahankan terus, berarti kau terhilang. Saudaraku, di dalam kesabaran hati Tuhan yang luar biasa ini, Tuhan menanti kita dengan sadar seperti anak terhilang. Seperti dalam Lukas 15 itu, tahu ceritanya kan, anak bungsu, anak sulung itu. Kita ditunggu kepulangannya sama Bapa. Tapi puji Tuhannya lewat perjalanan hidup, pengalaman hidup, turbulensi hidup, kita jatuh, kita remuk. Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur kita. Supaya kita sadar bahwa ternyata kita terhilang. Tapi kan tidak semua orang mau menyadari itu saudaraku. Karena ada respon-respon yang berbeda ketika mengalami kesulitan-kesulitan itu. Ada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu jahat. Padahal itulah tangan kebaikan Tuhan untuk mengingatkan kau dan saya. Seperti anak bungsu yang ditegur melalui keadaannya. Dia jatuh miskin sampai dia harus jadi penjaga babi. Padahal bagi orang Yahudi, saudaraku, babi itu haram. Anak terhilang bukan hanya menjaga babi, tapi makan makanan babi. Coba bayangin. Coba bayangin itu, betapa rendahnya hari itu, saudaraku. Betapa habis-habisnya derajat orang itu. Orang yang tidak ada di dalam hati Tuhan adalah orang yang hina, orang yang rendah. Yang miskin dalam pemandangan Tuhan. Walaupun dia kaya secara materi, tapi ia tetap
tetap miskin di pemandangan Allah. Dan orang model begitu tidak akan pernah ada di pangkuan Abraham. Artinya apa? Dia tidak akan pernah dapat tempat terhormat di mata Allah. Hari ini kau boleh kaya, kau punya rumah berapa banyak, kau punya pabrik berapa banyak, kau punya tabungan berapa banyak, kau bahkan beberapa orang punya pulau sekalipun. Tapi saya mau ingatkan saudaraku, kau tidak bisa lakukan itu. Dalam arti apa? Kau butuh Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya di hadapan Allah, kau harus benar-benar, artinya kaya begini ya, kau terpandang di hadapan Allah dan tidak terhilang di hadapan Allah. Jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaanmu. Berikan seluruh ruang hidupmu. Berikan itu. Maka tidak ada lagi kebahagiaan yang lain. Mungkin orang menilai kita dengan berbagai penilaian. No problem saudaraku, jangan masalahkan hal itu. Justru hal itu akan memicu kita untuk bersungguh-sungguh dan menantikan pengadilan Tuhan. Aniaya, deritamu dan deritaku itu diperhitungkan Tuhan. Bahkan di dalam setiap tetesan air matamu dan air mataku diperhitungkan Tuhan. Maka renungkan ini. Hayati bahwa ada pengadilan Tuhan. Semua akan dibukakan oleh Allah. Siapa dan bagaimana kita masing-masing nanti. Jadi saudaraku, jangan memberi ruang untuk siapapun dan apapun, apalagi untuk dosa. Karena penebusan oleh darah Yesus atas hidup kita itu memberi konsekuensi bahwa segenap hidup kita itu milik Tuhan. Karena kita anak tebusan, tidak ada ruang hidup, ruang hati yang kita dalam diri kita yang pantas diberikan kepada sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Semua hanya pantas layak dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi kalau kita masih terhilang, masih ada di luar hati Tuhan, ayo balik saudaraku. Udahlah, kalau dulu kamu trauma dengan pemimpinmu, dengan teman-temanmu, dengan keluargamu, dengan masa lalumu, sudah selesaikan. Selesaikan. Kalau tidak, kita sedang memberhalakan sakit hati, trauma dan semuanya itu. Dan secara tidak langsung kita sedang menduakan Tuhan dengan masalah itu. Dan Tuhan tidak akan ada di hati orang yang masih mendua. Ruangan hati kita harus sepenuhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Itu persoalan besar. Kita masih sering menyimpan berbagai kesenangan dalam diri kita. Dan tidak memperkarakan hal tersebut berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ini nyenengin Tuhan apa enggak? Kita tidak berpikir begitu. Sebab kita hanyut tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan itu. Dan kita berpikir inilah kebahagiaanku. Mengerikan ya saudaraku. Tapi itulah kehidupan orang. Coba kita lihat. Apalagi yang namanya orang Kristen masih begitu banyak. Maka melalui renungan-renungan begini saya mencoba membawa kepada siapapun yang mendengar. Untuk kau sadar dengan hidup ini. Kita bersyukur loh kalau Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini bahwa orang yang tidak menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidupnya tidak akan ditempatkan Tuhan secara benar juga di hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku berlaku suci bagi orang yang suci hatinya. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak memperlakukan Tuhan, saudaraku, secara patut, secara pantas, Tuhan pun juga tidak akan memperlakukan kita dengan pantas dan patut. Coba renungkan ini. Dan memang orang-orang Kristen baru yang belum dewasa ketika hidup sembarangan, suka-sukanya dia sendiri, Tuhan masih beri toleransi, Tuhan masih peluk. Seperti orang tua yang memeluk anak-anaknya yang masih balita, batita. Tapi kan kita gak boleh terus-menerus dalam keadaan begitu, saudaraku. Masa kita gak tumbuh-tumbuh, puluhan tahun jadi Kristen masih bayi terus. Berarti kan ada yang cacat di situ. Coba kalau kita punya anak jasmani, umur 40 kelakuannya seperti umur anak 5 tahun. Pusing gak saudaraku?
itu kan pasti mendukakan hati kita. Umur 40 masih minta disuapin, minta dimandiin, minta dicebokin. Kan gawat saudaraku. Itu perenunganmu dan perenunganku. Usia kerohanian kita umur berapa sekarang? Coba Anda jujur. Kalau disandingkan dengan usia jasmani, kita sudah di mana? Di fase mana? Batita, bayi merah, batita, balita, anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa, atau sudah tua? Coba renungkan itu. Ya, saudaraku, jadi ini menjadi rema untuk kita bahwa kita harus menjadi orang yang suka-sukamu lah Tuhan, kau mau buat aku apa? Aku turuti semua kehendak-Mu. Aku mau hidup bagimu. Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hanya dengan prinsip hidup seperti itu, kita bisa menempatkan Bapa, menempatkan Tuhan Yesus dalam hati kita. Jadi kita bisa berkata, di hatiku ada Engkau Tuhan. Dan biarkan Kau menikmati segala gerak-gerik hidupku. Kau lihat hatiku, Kau lihat segalanya tentang diriku. Dan aku percaya Kau akan tersenyum dengan hidupku. Amin saudaraku. Selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati.